Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini Hafsi Siti Amini dengan NIM 123180130 dan Ivana Puspita dengan NIM 123180125 ingin mempresentasikan hasil proyek akhir praktikum STPK J mengenai perkiraan beban listrik menggunakan jaringan saraf tiruan. Metode yang kami pakai saat ini adalah metode backpropagation. Parameter yang kami gunakan ada 4, yakni beban kemarin, beban hari ini, temperatur kemarin, dan temperatur hari ini. Kemudian output dari proses tersebut ada 1, yakni perkiraan beban besok. Lalu untuk data latihnya kita mengambil data dari jurnal yang ini. Dari sini untuk data latihnya kita menggunakan 6 tanggal, yaitu untuk beban kemarinnya menggunakan tanggal 28 Januari, temperatur kemarin tanggal 28 Januari, beban hari ini tanggal 29 Januari, beban temperatur hari ini tanggal 29 Januari, dan untuk target bebannya itu tanggal 30 Januari. Lalu ada lagi untuk data latihnya, yaitu beban kemarin dan temperatur kemarin tanggal 27 Maret, beban hari ini dan temperatur hari ini tanggal 28 Maret, dan untuk targetnya menggunakan tanggal 29 Maret. Lalu untuk data ujinya kami menggunakan tanggal 28 April untuk beban kemarin dan temperatur kemarin, dan tanggal 29 April untuk beban hari ini dan temperatur hari ini. Lalu kita akan melakukan perkiraan untuk beban tanggal 30 April. Lalu setelah kita mendapatkan datanya, kita akan menormalisasikan data. Jadi data aslinya kita cari nilai maksimal dan minimalnya, lalu kita normalisasi. Nah, untuk rumus normalisasinya kita menggunakan rumus yang sama dari di jurnal. Rumusnya seperti ini. X-aksenya itu adalah data normalisasi, X-nya adalah data asli, X-min itu adalah data minimalnya, X-max data maksimal, min X-min selisih, X-max X-min itu selisih, lalu dikali BA min BB tambah BB. BA itu adalah batas atasnya, yaitu 1, dan BB adalah batas bawahnya, yaitu 0. Itu karena kita akan mengubah data normalisasi itu menjadi data antara 0 dan 1. Seperti ini. Semua datanya dinormalisasikan. Setelah itu kita akan membuat pelatihannya. Akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian pada MATLAB kita membuat file baru, yaitu latih.m, guilistrik.m, dan guilistrik.fig. Di mana guilistrik.fig itu merupakan GUI dari data uji yang akan kita gunakan. Kemudian yang pertama kali kita lakukan adalah melatih data latih di latih.m. Hal pertama yang kita lakukan di latih.m adalah membaca data dari Excel, yaitu data input latihnya dari range C31 hingga AX38. C31 hingga AX38 itu merupakan data latih yang sudah kita normalisasi.
Juga data target C40 hingga AX40 merupakan data target 30 Januari dan 30 Maret yang sudah kita normalisasi. Kemudian setelah itu kita masukkan range tersebut ke dalam variabel data latih dan target latih. Kemudian dari variabel data latih dan target latih, dari data yang ada kita membuat JST-nya. Karena kita menggunakan biner, maka di dalam JST-nya kita menggunakan logseq. Kita menggunakan 10 hidden layer dan 1 output. Kemudian berikut merupakan proses untuk membentuk parameter di JST-nya. Setelah itu merupakan proses training. Lalu setelah itu kita mendapatkan hasil setelah pelatihan. Nah, setelah itu kita dapat sudah mendapatkan hasilnya. Lalu kita menyimpan jaringannya itu agar nanti saat membuat ujinya kita tidak usah membuat jaringan baru, tapi menggunakan jaringan yang sudah kita buat. Seperti ini. Lalu untuk hasil data latihnya kan sudah dalam bentuk ternormalisasi. Nah, agar keluarannya itu seperti data aslinya, kita membalikkan rumus normalisasi tadi dengan kita mencari X aslinya seperti ini. Lalu setelah itu kita akan membuat perbandingannya antara data hasil JST dan dengan data target aslinya seperti ini. Ini kita mengambil data aslinya dari range C14 sampai AX15. Data aslinya di sini. Target asli C15 hingga AX15. Nah, setelah itu kita mengambil datanya dan dijadikan di variabel target latih asli. Lalu setelah itu kita membuat grafiknya dan grafik keluaran JST dengan targetnya itu. Nah, setelah itu kita run dan akan keluar output seperti ini. Ini adalah data grafik keluaran JST dengan target asli dengan MSE 0,009 sekian. Lalu setelah itu ini adalah performance-nya sudah mendekati base-nya. Untuk regression-nya ini JST-nya sudah melakukan 1143 iterasi. Ini saya sedang membuka untuk regression-nya. Nah, seperti ini untuk hasil regresinya. Setelah itu kita akan beralih ke pengujiannya. Kemudian di file GUI-list.m merupakan file yang berisi codingan untuk memproses data yang akan di-outputkan di GUI. Pertama-tama kita melakukan load jaringan yang sudah dibuat pada proses pelatihan. Jadi tadi kita sudah membuat jaringan di latih.m dan sudah kita simpan, kemudian kita tinggal nge-load-nya di GUI-list.m ini. Kemudian setelah itu kita membaca data uji dari Excel. Ya, itu ada di range AY31 hingga BV38. Nah, itu merupakan data uji yang sudah kita normalisasi.
Kemudian kita masukkan ke dalam data uji. Kemudian karena tadi kita sudah melakukan proses jaringannya, maka kita tidak perlu lagi melakukan ulang. Kemudian kita langsung masuk ke hasil prediksi. Di hasil uji ini kita masukkan ke dalam hasil uji, kemudian kita ambil data maksimal dan minimal data. Kemudian karena hasil ujinya sudah diproses tadi dan masih dalam bentuk normalisasi, maka kita mengubahnya dengan membalikan ini tadi ke dalam data yang tidak dalam Lalu ini kita mengambil data hasil ujinya. Karena hasil data target atau prediksinya itu terdiri dari 1 baris dan 24 kolom. Jadi kita mengambil satu-satu. Baris 1 kolom 1 hingga baris 1 kolom 24. Lalu untuk menampilkan pada GUI-nya, kita menggunakan set handles. Ini merupakan tag-nya karena kita kan targetnya itu ada jam 00 sampai jam 23. Dan ini mengambil data dari ini tadi, matriks tadi. Nah, setelah itu kita akan run GUI-nya. Nah, seperti ini. Perkiraan beban listrik. Ini untuk data-datanya, ada data latih dan data ujinya. Ini data ujinya. Setelah itu kita akan run. Data ujinya itu tadi adalah tanggal 28-29 April. Lalu ini perkiraan untuk tanggal 29 April. Nah, seperti ini perkiraannya untuk tanggal 29 April. Untuk beban listriknya dari pukul 00 hingga pukul 23. Seperti itu. Nah, sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.